Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Farhan dari 1132 ingin memaparkan materi PPKN yaitu Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Kelompok kami beranggotakan 4 orang yaitu 1. Faruk Farhan Iskandar absen 14, Haikal Nomorataci absen 16, Kurniawan Adi Santoso absen 19, dan Rizky Alamsyah absen 31. Hakikat demokrasi. Makna demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya, yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. 2. Klasifikasi demokrasi. Dalam pelaksanaan sistem demokrasi di berbagai negara tentu berbeda-beda, bergantung dari sudut pandang masing-masing negara. Berikut ini dipaparkan beberapa macam bentuk demokrasi. Yang pertama adalah berdasarkan titik berat perhatiannya. Berdasarkan titik berat perhatiannya terbagi menjadi 3, yaitu demokrasi formal. Demokrasi formal itu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini biasanya dianut oleh negara-negara liberal. Yang kedua, demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Yang ketiga ada demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Yang kedua ada klasifikasi demokrasi berdasarkan ideologi. Klasifikasi demokrasi berdasarkan ideologi terbagi menjadi 2, yaitu demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal dan demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan melakukan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Salah satu contoh negaranya yang menganut demokrasi liberal adalah Amerika Serikat. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi rakyat adalah demokrasi yang dilandasi oleh paham sosialis atau komunis dengan mengutamakan kepentingan negara tapi mengabaikan kepentingan perseorangan. Kekuasaan terpusat pada penguasa tertinggi dalam negara dan otoritas penguasa dapat dipaksakan kepada rakyatnya. Salah satu negara yang menganut demokrasi rakyat adalah negara Hungaria. Klasifikasi demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Klasifikasi ini terbagi menjadi 2, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan suatu keputusan di mana setiap rakyat memberikan suara dalam menentukan suatu keputusan. Sedangkan demokrasi tidak langsung yaitu sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan yang tidak mengikut sertakan rakyat secara langsung dalam mengambil keputusan atau menentukan kebijakan negara. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Henry B. Mayo, sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiarjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik, mengungkapkan
prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Adapun prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut. Pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pemimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Sedangkan menurut Alamudi, prinsip-prinsip demokrasi adalah sebagaimana dikutip oleh Sri Uyan dan Syaifullah dalam bukunya yang berjudul Ilmu Kewarganegaraan, suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki struktur demokrasi atau pilar demokrasi, yaitu sebagai berikut. 1. Kedaulatan rakyat. 2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. 3. Kekuasaan mayoritas. 4. Hak-hak minoritas. 5. Jaminan hak asasi manusia. 6. Pemilihan yang bebas dan jujur. 7. Persamaan di depan hukum. 8. Proses hukum yang wajar. 9. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional. 10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. 11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Prinsip-prinsip demokrasi yang diuraikan pada slide sebelumnya merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan suatu bentuk pemerintahan yang demokratis. Berdasarkan prinsip-prinsip inilah, sebuah pemerintahan yang demokratis dapat ditegakkan. Sebaliknya, tanpa prinsip tersebut, bentuk pemerintahan demokratis akan sulit ditegakkan. Cukup sekian untuk subbab hakikat demokrasi. Untuk subbab dinamika penerapan demokrasi Pancasila akan dilanjutkan oleh teman saya, Haikal Nomorotati dan Faruk Farkan Iskandar. Saya Kurniawan Andi Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Nomorotati dari kelas 11 2. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan bab 2 yang tadi sudah disampaikan Andi. Dan di materi kali ini saya akan membahas mengenai penerapan demokrasi Pancasila yang ada di Indonesia. Dan saya akan menyampaikan dalam bentuk presentasi, jadi simak presentasi berikut. Terima kasih. Ya, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi bab 2 mengenai dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Nah, prinsip-prinsip demokrasi Indonesia. Apa aja sih itu demokrasi Pancasila itu? Apa itu? Demokrasi Pancasila sendiri diambil sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya kita sendiri. Yang dimana hal ini sudah dipraktikkan secara turun-temurun bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Nah, contoh penerapannya itu seperti apa? Ya, seperti musyawarah atau mufakat dan ataupun gotong royong. Nah, apa sebenarnya penerapan demokrasi Pancasila itu? Pada hakikatnya, rumusan demokrasi Pancasila tercantum pada sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian totalitas yang terkait erat antara satu sila dengan sila yang lainnya. Jadi masing-masing sila itu saling melengkapi satu sama lain. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Ahmad Sanusi sendiri pernah mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan UUD Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama itu ada demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, di mana seluruh blok sistem perilaku untuk menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus mengandung nilai-nilai dan kaidah-kaidah pada sila pertama, yaitu dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada demokrasi dengan kecerdasan, di mana dalam mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut UUD Dasar 45, kita itu pelaksanaan demokrasi itu tidak hanya menggunakan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata, tapi kita juga membutuhkan kecerdasan rohani, kecerdasan
rasional, dan juga kecerdasan emosional. Selanjutnya ada demokrasi yang berkedaulatan rakyat, di mana di sini ditegaskan bahwa kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat, kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Dan selanjutnya ada demokrasi dengan rule of law. Nah, kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum, dan bukannya demokrasi yang melenceng ataupun bersifat manipulatif. Selanjutnya ada demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Menurut UUD Dasar 45 sendiri, bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tak terbatas secara hukum, melainkan juga ikut dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi demokrasi menurut UUD 1945 mengenal semacam pembagian atau pemisahan kekuasaan il-senseting dengan sistem pengawasan dan perimbangan Kansas. Lalu selanjutnya ada demokrasi dengan hak asasi manusia, di mana menurut UUD 45 kita sebagai rakyat bangsa Indonesia harus mengakui hak asasi Indonesia dan menghormati hak-hak asasi Indonesia yang berlaku, melainkan terlebih-lebih untuk mengingatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Jadi semenjak manusia itu sudah ada di dalam kandungan, kita harus memperjuangkan hak asasi manusia tersebut. Selanjutnya ada demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi menurut UUD 1945 menghendaki diberlakunya sistem pengadilan yang merdeka atau independen yang memberikan peluang seluas-luasnya kepada semua pihak. Selanjutnya itu ada demokrasi dengan otonomi daerah, di mana dijelaskan juga pada Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemerintah harus membentuk daerah-daerah otonom pada provinsi dan kabupaten atau kota dengan peraturan pemerintah, di mana daerah-daerah otonom itu dibangun atau disiapkan untuk mampu mengatur, menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Selanjutnya ada demokrasi dengan kemakmuran, di mana demokrasi ini bukan hanya tentang kebebasan dan hak, soal kewajiban dan tanggung jawab, kedaulatan rakyat ataupun bagian usaha negaraan, tapi juga harus dapat menjamin kemakmuran rakyatnya itu sendiri. Selanjutnya ada demokrasi yang berkeadilan sosial, di mana menurut UUD 45 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang jadi anak emas. Jadi semua masyarakat itu memiliki keistimewaan atau hak-hak yang sama tanpa ada anak emas yang membeda-bedakan di setiap hak-hak masing-masing rakyatnya. Jadi semua orang itu memiliki hak yang sama. Nah, selanjutnya demokrasi Pancasila sendiri memiliki beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu seperti persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, kedua keseimbangan antara hak dan kewajiban, ketiga pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain, mewujudkan rasa keadilan sosial, pengambilan keputusan dengan musyawarah atau mufakat, yang selanjutnya mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, dan juga menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Mungkin itu aja pembahasan saya mengenai penerapan demokrasi Pancasila. Pada materi kali ini saya akan melanjutkan pada teman saya Faruk. Terima kasih. 2. Periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Pada bagian sebelumnya, Taci sudah menjelaskan tentang karakteristik demokrasi Indonesia. Hal ini membuat anggapan bahwa negara kita adalah negara demokrasi. Tetapi, apakah hal itu benar bahwa negara kita adalah negara demokrasi? Untuk menjawab itu, kita bisa mengambil dua sudut pandang, yaitu sudut pandang normatif dan sudut pandang empiris.
Sudut pandang normatif. Demokrasi secara ideal hendak dilaksanakan atau diselenggarakan oleh pemerintah. Seperti yang kita tahu dalam ungkapan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ungkapan-ungkapan normatif ini biasanya diterjemahkan ke dalam masing-masing konstitusi negara. Seperti di negara Indonesia ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apakah secara normatif negara kita sudah bisa dikatakan sebagai negara demokrasi? Jawabannya adalah iya, seperti di ketentuan-ketentuan berikut. Yang pertama, pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sebelum diamandemen, yang berbunyi kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Contoh kedua adalah pasal 1 ayat 2 UUD 1945 setelah diamandemen, yang berbunyi kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Undang-Undang Dasar. Dari ketentuan-ketentuan yang sudah saya sebutkan tadi, sudah jelas bahwa negara kita adalah negara yang demokrasi. Tapi, apakah ketentuan tersebut menghasilkan suatu negara yang demokrasi? Jawabannya bisa kita lihat dari indikator negara demokrasi menurut Afan Ghaffar. Yang pertama, akuntabilitas. Dalam negara demokrasi, pemimpin yang dipilih oleh rakyat harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, rotasi kekuasaan. Dalam negara demokrasi, rotasi kekuasaan sudah pasti terjadi dan itu harus dilaksanakan dengan teratur dan damai. Yang ketiga, pemilihan umum. Pemilu dalam negara demokrasi harus dilaksanakan secara teratur. Yang keempat, pemenuhan hak-hak dasar. Dalam negara demokrasi, tiap warga negara dapat menikmati hak-haknya dengan bebas. Berdasarkan bukti bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi, berikut ini adalah paparan mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, perkembangan demokrasi di Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949. Dengan melihat risalah BPUPKI, kita tahu bahwa pendiri bangsa negara ini mempunyai komitmen yang sangat besar. Contohnya Muhammad Syahyamin, dia begitu yakin memasukkan asas kerakyatan ke dalam usulan dasar negara. Begitu pula juga Insinyur Soekarno. Beliau begitu yakin tentang memasukkan asas mufakat atau permusyawaratan ke dasar negara yang sekarang diberi nama Pancasila. Mereka semua percaya bahwa negara demokrasi Indonesia bukan hanya sekedar komitmen, tetapi sesuatu yang harus diwujudkan secara nyata. Yang kedua, pelaksanaan demokrasi Indonesia pada tahun 1949 sampai dengan 1959. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Yang pertama pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada rentang waktu itu, negara Indonesia berubah dari negara kesatuan berubah menjadi negara serikat. Dan sistem pemerintahan juga berubah dari presidensial berubah menjadi sistem parlementer. Yang kedua, pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada tahun ini, negara kita tetap menganut sistem parlementer, tetapi negara kita kembali menjadi negara kesatuan. Dapat diambil kesimpulan, pada periode kedua ini, negara kita menganut sistem demokrasi parlementer. Yang ketiga, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Pada periode ini, persoalan politik di Indonesia sangat pelik karena peraturan di Indonesia tidak tetap. Pada saat itu juga Presiden Soekarno mengeluarkan dekretnya yang dikenal dengan Dekret 5 Juli 1959 yang berisi tentang pembubaran Dewan Konstituante dan kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dengan hal ini, negara kita mengubah dari sistem demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin. Yang keempat, pelaksanaan demokrasi Indonesia pada tahun 1965 sampai dengan 1998. Era baru pemerintahan dimulai dengan transisi singkat, yaitu pada tahun 1966 sampai dengan 1968. Ketika Jenderal Soeharto diangkat menjadi presiden, yang dikenal dengan Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi misi Orde Baru yaitu adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam setiap aspek bermasyarakat Indonesia.
Kelima, pelaksanaan demokrasi Indonesia pada tahun 1998 sampai sekarang. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru membawa Indonesia menuju ke krisis. Krisis tersebut mengakibatkan krisis politik juga. Pada masa itu terjadi kerusuhan di semua belahan bumi Nusantara. Pada puncaknya, terdapat 15.000 mahasiswa yang menuntut Presiden Soekarno agar mundur dari jabatannya juga. Walaupun Presiden Soekarno mempunyai langkah-langkah yang seperti reshuffle kabinet, tetapi hal tersebut tidak membuat Presiden Soekarno tidak diberhentikan. Kondisi demokrasi Indonesia pada saat ini sudah diberatkan menuju ke kesempurnaan. Tetapi jalan terjal yang menghalang masih banyak. Kita sebagai anak muda bangsa Indonesia harus tetap mengawal agar bangsa kita menjadi lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. C. Membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. 1. Pentingnya kehidupan yang demokratis. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil, serta memiliki kebebasan dan bertanggung jawab. Maknanya, A. Persamaan kedudukan di muka umum. Rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menciptakan hal itu, harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa, dan berani menghukum siapa saja yang bersalah. B. Partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Sebagai contoh, ketika rakyat berkeinginan kuat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, maka pemerintah dan DPR menetapkan undang-undang yang mengatur penyampaian pendapat di muka umum. C. Distribusi pendapatan secara adil. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin atau mereka yang berpendapatan rendah, serta membuka lapangan kerja agar masyarakat dapat memperoleh penghasilan. Dengan program-program tersebut, diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang adil di antara masyarakat Indonesia. D. Kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam sebuah negara yang demokratis, terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. 4 kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara, akan tetapi dalam pelaksanaannya mesti bertanggung jawab. Artinya, kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Dengan kata lain, kebebasan yang dikembangkan adalah kebebasan yang tak terbatas, yaitu kebebasan yang dibatasi oleh aturan dan kebebasan yang dimiliki orang lain. Kedua, perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Pada dasarnya, tumbuhnya budaya demokrasi disebabkan karena rakyat tidak senang dengan tindakan yang sewenang-wenang, baik dari pihak penguasa maupun dari rakyat sendiri. Oleh karena itu, kehidupan yang demokratis hanya mungkin dapat terwujud ketika rakyat menginginkan terwujudnya kehidupan tersebut. Ada beberapa cara supaya kita dapat menjalankan kehidupan yang demokratis. Yang pertama, membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. Yang kedua, membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal. Ketiga, membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Keempat, membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan. Kelima, membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis. Keenam, selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam musyawarah. Ketujuh, selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan diri sendiri. Kedelapan, menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. 9.
Menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab. 10. Menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat. Dan yang terakhir, 11, yaitu membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.